Menjadi petinggi di institusi kepolisian bukanlah hal yang bisa dicapai dalam semalam. Perjalanan menuju puncak biasanya makan waktu panjang, penuh rintangan, dan menuntut dedikasi luar biasa. Namun ada sosok yang berhasil melangkah cepat melewati jenjang karir ini, meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang. Salah satu tokoh yang mencatatkan pencapaian luar biasa ini adalah seorang jenderal yang kini dikenal sebagai Kapolri non-Muslim pertama setelah 5 dekade. Karirnya dimulai dari tugas-tugas sederhana di daerah hingga akhirnya dipercaya menjadi salah satu pilar utama keamanan negara. Apa rahasia di balik perjalanan gemilang ini? Di balik seragamnya ada kisah perjuangan yang mencerminkan dedikasi, kepintaran, dan keberanian yang luar biasa. Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama yang kini melekat erat dengan sejarah Polri adalah Jenderal Listio Sigit Prabowo. Beliau adalah lulusan Akademi Kepolisian Akpol Angkatan 1991 dan menjadi tokoh yang dikenal berkat pola karirnya yang mencuri perhatian. Apa yang membuat karirnya begitu menonjol? Bukan hanya performa akademisnya yang gemilang, tetapi juga jejak pengabdiannya yang solid. Sejak hari pertama, ia berkecimpung di dunia kepolisian. Di masa pendidikannya di Akpol, Listio sudah menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang disegani. Disiplin, cerdas, dan memiliki keahlian memimpin. Ia selalu menjadi figur yang diandalkan. Karirnya semakin mencuri perhatian publik saat ia berhasil menangani kasus-kasus besar. Salah satu titik penting dalam perjalanan karirnya adalah ketika ia menjabat sebagai Kapolres Solo. Di kota tersebut, ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sebagai Kapolres, Listio tak hanya memastikan keamanan tetap terjaga, tetapi juga menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang penuh empati dan berorientasi pada solusi. Keberhasilannya di Solo menjadi pijakan yang kokoh untuk langkah-langkah besar berikutnya. Dari situ, ia diangkat menjadi ajudan Presiden Joko Widodo, posisi strategis yang memperkuat perannya di lingkaran pemerintahan. Jabatan ini membuka jalannya untuk menduduki posisi penting lainnya seperti Kapolda Banten, Kepala Bareskrim, hingga akhirnya menorehkan sejarah sebagai Kapolri. Namun perjalanan karirnya yang melesat ini tidak selalu berjalan mulus. Ada suara-suara skeptis yang mempertanyakan bagaimana ia sebagai lulusan Akpol 1991 mampu melewati senior-seniornya seperti Komjen Agus Andrianto dan Komjen Imam Dodo dari Angkatan 1989. Tetapi fakta bahwa ia memiliki rekam jejak prestasi yang mengagumkan menjadikan kritik tersebut kurang relevan. Bukan hanya soal jaringan dan koneksi, Listio membuktikan bahwa dedikasi dan keberhasilan konkret adalah kunci keberhasilannya. Karir cemerlang Jenderal Listio Sigit Prabowo membawa dampak besar bagi institusi Polri. Ia tidak hanya menjadi simbol reformasi yang sedang bergulir di tubuh kepolisian, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda yang bercita-cita meniti karir di bidang ini. Perjalanan karirnya yang menanjak dengan pola yang unik mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada prestasi, tetapi juga kemampuan memanfaatkan jaringan dan peluang yang ada secara maksimal. Kombinasi inilah yang menjadi kunci utama kesuksesannya. Dibandingkan tokoh lainnya, Listio memberikan teladan tentang bagaimana seorang pemimpin bisa menggunakan setiap momentum untuk membawa perubahan positif bagi organisasi, sekaligus membangun reputasi yang solid sebagai sosok visioner. Selain Listio Sigit Prabowo, Polri memiliki sosok lain dengan perjalanan karir yang menonjol, yakni Ahmad Lutfi. Ia dikenal sebagai seorang perwira dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan lugas. Berbeda dari Listio yang berlatar belakang Akademi Kepolisian, Ahmad Lutfi adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, Sepa Milsuk, Angkatan 1989. Keunikannya terletak pada pencapaian karirnya, di mana ia berhasil menduduki posisi Kapolda Jawa Tengah. Sebuah pencapaian yang jarang diraih oleh perwira Polri yang berasal dari jalur non-Akpol. Meskipun karirnya mencapai puncak di tingkat Kapolda, kiprahnya di Jawa Tengah memberikan warna tersendiri bagi institusi kepolisian. Sebagai Kapolda, Lutfi dikenal dengan kepemimpinannya yang kuat dan kemampuannya menangani berbagai kasus yang kompleks. Hal ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perwira tinggi yang dihormati di lingkup Polri. Namun perjalanan karirnya juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satu isu yang pernah mencuat adalah rumor keterlibatannya dengan seorang selebgram bernama Vanessa Nabila. Meskipun Lutfi dengan tegas membantah tuduhan ini, kabar tersebut sempat memicu diskusi di masyarakat terkait integritas dan etika seorang pejabat kepolisian. Walaupun demikian, reputasinya sebagai pemimpin tetap bertahan berkat kontribusinya yang nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di wilayahnya. Meski menghadapi berbagai kritik, perjalanan karir Ahmad Lutfi terus melesat.
Salah satu faktor yang mempercepat langkahnya adalah kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo, pemimpin ke-7 Republik Indonesia. Selain itu, Lutfi juga mendapat dukungan kuat dari sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun di balik pencapaian tersebut, ada pihak mempertanyakan apakah promosi Lutfi sepenuhnya berbasis meritokrasi atau lebih didorong oleh hubungan politiknya. Setelah Ahmad Lutfi, tongkat komando Kapolda Jawa Tengah, Jenderal Ribut Hariwibowo. Lahir di Magetan pada 30 Juli 1974, Ribut adalah sosok yang menginspirasi dengan rekam jejak luar biasa. Sebagai lulusan Akademi Kepolisian, Akpol Angkatan 1996, ia memulai karir panjangnya di dunia kepolisian dengan spesialisasi di bidang reserse, yang sudah menjadi keahliannya sejak masa pendidikan. Kemampuannya menonjol dan sikap disiplin yang kuat menjadi fondasi kokoh dalam membangun karirnya. Selama perjalanan tugasnya, Ribut dikenal sukses menangani berbagai kasus penting yang menjadi sorotan. Saat menjabat sebagai Kapolres Solo pada 2017 hingga 2019, ia mampu menjaga stabilitas keamanan di kota yang memiliki posisi strategis tersebut. Sebelumnya, ia juga membuktikan kapasitas kepemimpinannya di Tegal dan Salatiga, di mana ia menjabat sebagai Kapolres. Pada 2024, Ribut dilantik sebagai Kapolda Jawa Tengah, menjadikannya salah satu Kapolda termuda di Indonesia pada saat itu. Pengangkatan ini tidak hanya memperkuat reputasinya, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya. Penghargaan Bintang Bayangkara Nararya yang diterimanya pada 2021 dari Presiden Joko Widodo menjadi bukti nyata atas kontribusi dan dedikasinya terhadap institusi Polri. Nama Tito Karnavian juga tidak bisa dilewatkan dalam daftar figur luar biasa di dunia kepolisian Indonesia. Lahir di Palembang pada 26 Oktober 1964, Tito dikenal sebagai anak yang sangat cerdas sejak usia dini. Prestasinya di bangku sekolah selalu menempatkannya di peringkat teratas. Meski diterima di sejumlah universitas bergengsi, Tito memutuskan untuk mengejar karir di Akademi Kepolisian Akpol di Semarang. Keputusannya ini terbukti tepat karena ia lulus pada tahun 1987 dengan predikat terbaik, meraih penghargaan tertinggi Adi Makayasa. Karir Tito Karnavian mulai menjadi sorotan ketika ia berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto pada 2001 saat menjabat sebagai Kasat Reserse Umum Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, Tito juga memainkan peran kunci dalam operasi melawan terorisme di Indonesia. Ia sukses melumpuhkan tokoh-tokoh besar seperti Dr. Ashari dan Nurdin M. Top. Dedikasinya yang luar biasa di Densus 88 anti-teror menjadikan Tito simbol keberhasilan Polri dalam memerangi jaringan terorisme. Berkat deretan pencapaiannya, Tito diangkat menjadi Kapolri pada 2016, melompati 4 angkatan seniornya. Namun perjalanan karir Tito yang melesat cepat ini tak sepenuhnya mulus. Di satu sisi, ia mendapat banyak pujian atas integritas dan prestasinya. Namun di sisi lain, kritik juga muncul terkait dukungan politik yang ia dapatkan, termasuk hubungan dengan kelompok yang dikenal sebagai geng Solo. Meski begitu, Tito berhasil menunjukkan bahwa ia pantas berada di pucuk kepemimpinan Polri. Percepatan karirnya sering dibandingkan dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang juga naik berkat kombinasi prestasi dan jaringan strategis. Jika berbicara tentang perjalanan karir yang paling cepat, nama Jenderal Timur Pradopo pasti muncul. Ia sering disebut sebagai salah satu perwira paling beruntung dalam sejarah kepolisian Indonesia. Bagaimana tidak, dalam waktu hanya 18 hari, Timur naik 2 tingkat sekaligus. Pada 4 Oktober 2010, ia dipromosikan menjadi Komisaris Jenderal Bintang 3. Dan pada 22 Oktober, ia sudah resmi menyandang pangkat Jenderal Bintang 4. Bersamaan dengan pelantikannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Percepatan karir Timur disebut-sebut sangat dipengaruhi oleh keputusan politik. Presiden SBY tampaknya memiliki pertimbangan tersendiri yang membuatnya lebih memilih Timur dibandingkan kandidat lainnya. Untuk memperlancar jalan Timur menuju posisi Kapolri, dilakukan kenaikan pangkat yang sangat cepat. Padahal saat itu, Kompolnas telah mengajukan 2 nama Komjen sebagai kandidat Kapolri kepada Presiden. Tetapi pilihan jatuh pada Timur. Kisah karir para jenderal ini menunjukkan bagaimana pendidikan, jaringan koneksi, dan pengaruh politik dapat menentukan perjalanan karir seorang perwira tinggi kepolisian. Di satu sisi, hal ini memberikan motivasi bagi generasi muda Polri untuk terus berprestasi.
Namun di sisi lain, campur tangan politik dalam proses promosi jabatan strategis kerap menciptakan ketimpangan. Persaingan yang seharusnya berlangsung secara sehat justru seringkali terdistorsi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.